Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran hari ini. Hari ini akan menerangkan mengenai bangun ruang. Bangun ruang diantaranya ada balok, ada kubus, ada limas, dan banyak lagi. Sebelumnya ke bangun ruang ada bangun datar. Bangun datar seperti halnya pada contoh figura ini. Figura ini merupakan bangun datar seperti ini. Bangun datar merupakan persegi panjang, di mana persegi panjang itu memiliki sisi yang sejajar dan sama panjang pada bangun datar. Sisi merupakan garis yang membatasi bidang. Jadi persegi panjang sisinya ada A, B, sisi AB, sisi A, sisi B, sisi B, sisi C, BC, sisi C, sisi D, CD, sisi D, sisi A, DA. Jadi A, B, BC, D, CD, DA. Untuk penamaannya ada 4 huruf kapital yang diberi nama mulai berlawanan arah jarum jam. A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Berikutnya kita akan ke bangun ruang, diantaranya ada balok. Balok merupakan beberapa bidang diagonal ruang. Ini diagonal ruang, diagonal sisi, kemudian ada sisinya, ini sisi, ada rusuknya, ada titik sudut. Nah, ini adalah rusuk. Ini rusuk. Kemudian ada sisinya udah ini satu bidang. Nih, ini adalah sisi. Kemudian titik sudutnya. Ini yang dinamakan titik sudut. Sudut K, sudut M, sudut Q, sudut P, sudut R, sudut O, sudut N. Ini yang dinamakan dengan sudut. Kemudian ada lagi yang namanya diagonal bidang. Diagonal bidang itu perbentukan dari masing-masing bidang ini. Tarik ke sini, ini bidang, diagonal bidang. Ini diagonal bidangnya Q, L, M, P, P, Q. Ini diagonal bidang. Ini nama bangunannya mulai dari bawah dulu. Bawahnya ada K, L, M,
N. Kalau dari bawah ke atas, menyebutnya harus lawan dari arah jarum jam. K, L, M, N. Yang atasnya O, P, Q, R. O, P, Q, R. Nah, seperti itu. Ini nama bangunannya, bangun, nama bangunnya. Kemudian rusuk. Rusuk, ini rusuknya ada KL, rusuknya KL, KL, LM, MN, NK. Ya. Kemudian ada lagi ke sini dari PQ, PQ, OP, QR, RO. Kemudian ada lagi OK, ada lagi PL, ada lagi QM, ada lagi QRN. Itu adalah rusuk. Kemudian kita akan berlanjut ke sisi. Sisi adalah sebuah bidang. Di sini sisinya adalah K, L, M, N. Nih satu sisi. Satu sisi, satu sisi, satu sisi, satu sisi. Ini satu bidang. Sisi atasnya O, P, Q, R. Sisi ininya K, L, P, O. Kemudian O, P, Q, R. Kemudian kita lanjutkan ke diagonal sisi. Ini 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 diagonal sisi. Ya, banyak diagonal sisinya. Berikutnya ada lagi dengan diagonal bidang, tadi udah. Diagonal ruang. Diagonal ruang yang ditariknya dari dalam. Dari dalam. Dari Q, L. Dari P, N. Dari P, N. Dari Q, K. Nah, itu diagonal bidang, diagonal ruang. Kemudian berikutnya kita hapus dulu. Berikutnya ada komponen-komponennya. Komponennya pada rusuk ada 12. Rusuknya kita hitung. Rusuk 1. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian untuk sisi. Untuk sisinya ada 6. Bidangnya ada 6. Bidangnya ada 6. Sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi bawah,
sisi samping ada 6 bidang. Kemudian titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8. Kemudian berikutnya diagonal sisi bidang sama ada 12 sisinya. Diagonal sisi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Diagonal ruangnya ada 4, ditarik diagonal ruang. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi bidang diagonal, ada 6 bidang diagonal. Ini adalah bidang diagonal. 1, ini diagonal. Kemudian tarik lagi 2, tarik lagi 3, tarik lagi di sini 4. Ini bisa misalkan tarik ke sini, tarik, kemudian kita tarik lagi ke sini. Jadi bidang diagonal ruang. Nah, ada 4 buah. Berikutnya ada aturan-aturan untuk penamaan. Sebelumnya ke 6 komponen, ini 6 komponen pada tabel di atas sekaligus merupakan sifat-sifat balok. Balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Ada satu sifat lain yang menjadi ciri balok, yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Nah, itu adalah 6 komponen pada tabel berikut. Ini adalah rumusan balok. Perhatikan rusuk yang sejajar sama panjang. Yang sejajar dan sama panjang pada balok K, L, M, N. Kemudian O, P, Q, R. Ini rusuk-rusuknya. Rusuk-rusuknya ada rusuk KL, ada rusuk NM, ada rusuk LM, ada rusuk NK, ya, ada rusuk MP, MQ, ada rusuk QP, ada rusuk QA, ada rusuk RO, ada rusuk PO, kemudian ada rusuk KO, ada rusuk LP, dan ada satu lagi NR. Ini adalah sebuah rusuk. Kemudian ada rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar KL dengan NM. Nih. Kemudian RQ dengan NM. Itu ya. Itu rusuk sejajar. Kemudian di sini ada aturan balok. Aturan balok semuanya sudah terinci seperti penamaan, kemudian pemberi nama. Penamaan balok menggunakan 8 huruf kapital dengan diberi tanda titik setelah 4 huruf pertama. Contohnya A, B, C, D ada titiknya.
F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian penamaan dimulai dari bidang bawah dulu. A, B, C, D, baru ke atas. E, F, G, H. Berputar berlawanan arah jarum jam. Ayo kita berlatih. Nah, jiplaklah titik di bawah ini, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis-garis hingga terbentuk satu gambar balok I, J, K, L, M, N, O, P. Kita akan dibentuk dulu. Bentuk dulu ini sebuah baloknya. Bentuk dulu. Kemudian kasih garis. Sudah selesai. Kita akan memberikan nama baloknya mulai dari ini dulu. I. I-nya huruf kapital. Kemudian C. Berikutnya K. Berikutnya L. I, J, K, L. Ini dari bawah. Kemudian ke atas dari sini dulu. M. Kemudian ini N. Ini O. Ini P. Nah, selesai sudah. Apakah kalian cukup memahami? Kalau sudah cukup memahami, alhamdulillah, kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Karena di sini sudah terbagi-bagi mulai dari balok, kemudian kubus, ada limas, ada prisma, dan masih banyak lagi. Dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti disambungkan lagi. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.